Kalau nggak dilayani gimana coba? Kasihan rakyat. Kayaknya nih apa namanya pengacara-pengacara yang ikhlas demi rakyat harus bersatu nih. Harus kita ini gue di Malang nih, tapi kayaknya gue mau bikin itu. Mau ngajak dah tuh pengacara-pengacara yang iyalah, ayolah. Kita ini jangan dikit-dikit duit gitu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, lupa sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang orang yang melapor ke polisi. Ya, ini luar biasa nih, ada berita seperti ini anak Alvin Lim luar biasa. Kita mesti harusnya bersatu sih memang. Jadi orang-orang yang pernah melapor ke polisi ya, terus dapat pelayanan yang kurang baik, itu kita bersatu gitu. Ini mudah-mudahan dengan keadaan apa ya, dengan keadaan yang seperti ini bisa membuat rakyat bersatu gitu. Ini kan janji Kapolri juga. Ini beritanya pengalaman Cat Victoria Lim membuat laporan polisi pertanyakan janji Kapolri. Ini di TV One News. Ya kan, di TV One News nih. Jakarta, 4 Januari 2023. Cat Victoria Lim menceritakan pengalamannya mencoba membuat laporan polisi sendiri. Keren nih anak. Saya sengaja datang tanpa didampingi lawyer Elki, bertujuan untuk mengalami sendiri pelayanan Polri, membuktikan langsung bagaimana pelayanan Polri terutama terhadap anak perempuan di bawah umur yang menjadi korban kejahatan. Nah, korban kejahatan itu mestinya diperlakukan layaknya korban, kan begitu ya? Katanya dalam tayangan YouTube Question TV Rabu 4 Januari 2023. Kate awalnya datang ke Polres Tangsel ke SPKT untuk melaporkan telah terjadi tindak pidana. SPKT menyampaikan tidak bisa tanpa didampingi petugas pemerintah dari PT 2PA. Ketika hendak keluar SPKT, petugas Polri menyuruhnya bertemu penyidik piket. Ditanyakan tentang prosedur bagaimana melapor untuk anak di bawah umur, polisi tersebut nampak bingung dan berjam-jam berusaha mencari di pasal dan undang-undang mana harus ada wali. Yang buat saya bingung, ayah kandung saya memang sudah cerai dengan ibu kandung saya. Namun ayah saya menikah lagi dengan Fiorucci. Bukankah Fiorucci secara hukum sah sebagai orang tua saya walau ibu tiri? Anehnya polisi ngotot harus ibu atau ayah kandung yang mendampingi. Ditanya diatur di mana, tidak ada satu polisi yang bertugas saya temui tidak ada satu polisi yang bertugas yang saya temui tidak bisa menjawab.
malah disuruh melapor ke Polda dengan alasan ayah saya public figure, jelasnya. Jadi, nah tuh tugasnya gimana itu? Masa pengetahuan tentang bagaimana cara melapor kalah sama anak kecil gitu, ditanya aturannya di pasal mana itu, nggak bisa nemu. Ya Allah, masa ya malu dong ya Pak Kapolri. Kidlim mengungkapkan kebingungannya apakah anggota Polri yang bertugas tidak belajar hukum. Anehnya, sampai di Polda beda orang, beda lagi asumsi mereka. Lu polisinya sama, hukumnya sama, asumsinya berbeda. Petugas Polri dari Subdit Cyber, Bobby bahkan bilang asumsi dan pemikiran dia, LP lebih baik tidak dibuat demi kebaikan semua pihak katanya. Bahkan saya diminta bawa ahli untuk mematahkan opini hukum. Anehnya dibilang kami bukan menolak, tapi datang saja lain hari, tegasnya. Lah ya itu menolak. Ya itu menolak, ya. Aduh. Kidlim sebagai anggota masyarakat menyampaikan keluh kesahnya. Ya iyalah. Ya masa aduh, ntar deh di Polres. Terus kalau ada korban kejahatan, nah inilah ya. Jadi makin serem Pak. Akhirnya rakyat itu yang mengalami korban kejahatan itu malas ke polisi gitu. Kenapa? Ribet. Mau ke kantor polisi itu ribet gitu, dibuat ribet gitu. Mestinya korban itu ditangani benar gitu. Kan ini analogi ya, gue perjelas lagi, ini analogi. Sama kayak rumah sakit gitu, ada korban tanganin dulu gitu. Kan korban, kan pelayanan. Nah kalau nggak dilayani gimana? Kalau nggak dilayani gimana coba? Kasihan rakyat. Pak Kapolri yang terhormat, jika saya saja anak pengacara sulit mendapatkan layanan kepolisian, bagaimana masyarakat lainnya? Apakah begini cerminan buat LP tanpa uang? Lu kan ke duit, pinter kid. Iya kalau ada duit cepet kayaknya ya. 9 jam menunggu, diancam, dilecehkan dengan 1001 alasan, akhirnya ditolak. Bagaimana nasib anak di bawah umur lainnya yang menjadi korban kejahatan katanya. Kayaknya nih pengacara-pengacara yang ikhlas demi rakyat harus bersatu nih. Harus kita ini gue di Malang nih, tapi kayaknya gue mau bikin itu. Mau ngajak dah tuh pengacara-pengacara yang iyalah, ayolah. Kita ini jangan dikit-dikit duit gitu. Kesian korban rakyat begini harusnya mendapatkan pelayanan, tapi nggak mendapatkan pelayanan yang seharusnya bisa dibantu, malah akhirnya 9 jam dari Polres Tangsel ke Polda, ya kan, dilecehkan 1001 alasan, terus ditolak. Terus yang lain gimana? Ini Kit anak pengacara, gimana yang lain? Mudah-mudahan Kit ini kita bisa bergabung gitu, bersatu gitu. Kit Lim datang ke SPKT ingin melapor karena diduga menjadi korban penyemaran nama baik dan fitnah di Uya Kuya TV. Ada oknum menuduh Kit dicuci otaknya dan diajari kebencian sejak kecil. Kebencian apa? Memperjuangkan kebenaran kok dibilang kebencian? Jelas lah. Orang memperjuangkan kebenaran itu ya membenci kejahatan. Masa orang membenci kejahatan gak boleh? Itu kebencian katanya. Wah ya salah kalau begitu. Kita ini kan selalu memperjuangkan kebenaran. Dia meyakini sesuatu yang benar menurut dia dan dia perjuangkan, itu haknya dia. Saya berbicara dari pengalaman saya pribadi dengan polisi. Saya melihat, mendengar, dan mengalami langsung. Makanya saya rekam dan perlihatkan video rekaman ini sebagai bukti, bukan sebagai fitnah, agar masyarakat bisa dengar langsung kata-kata anggota Polri ketika memberikan pelayanan, ucapnya. Nah, dan ini yang dialami Kit, ya,
yang dialami Kate, ini apakah kalian alami juga? Komentar yang baik di bawah. Komentar yang baik di bawah. Apakah kalian juga mengalami apa yang dialami Kate waktu melapor ke polisi kalau nggak pakai duit? Seperti katanya Kate. Apakah kalian juga mengalami? Ya kan? Saya berbicara dari pengalaman saya pribadi dengan polisi. Saya melihat, mendengar, dan mengalami langsung. Makanya saya rekam dan perlihatkan video rekaman ini sebagai bukti. Bukan sebagai fitnah. Agar masyarakat bisa dengar langsung kata-kata anggota Polri ketika memberikan pelayanan. Ucapnya. Ya, kalian juga komentar yang baik di bawah. Apakah kalian juga mengalami hal ini? Kate Lim meminta agar pihak kepolisian memberikan layanan kepada dirinya walau dia di bawah umur. Saya merasa dirugikan sebagai korban dugaan pidana pencemaran nama baik dan fitnah. Saya mau melapor ke polisi sebagai warga negara yang baik. Akankah Kapolri memfasilitasi anak perempuan atas haknya melapor? Saya minta Kapolri memerintahkan anak buahnya agar memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai pasal 2 UU nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, tegasnya. Nah, ini Kate saking pinternya, dia ngerti pasal-pasal. Karena memang bapaknya ahli hukum, pengacara. Nah, yang lain. Ini kalau gue di Jakarta, gue rasanya pengen dampingin Kate. Laporan gue juga sampai hari ini terhadap si Kribo tuh belum ada tindak lanjut tuh. Karena gue juga nggak punya duit, ya kan? Laporannya di mana, Be? Polda Metro Jaya. Ada laporan gue tuh, ada. Belum ada tindak lanjutnya tuh. Dan kalian semuanya guys yang nonton video ini, share. Apakah kalian juga mengalami hal yang sama gitu? Waktu berusaha untuk melapor tindak kejahatan gitu. Dan ini mudah-mudahan ini jadi gabungan gitu ya. Mudah-mudahan LQ bisa jadi fasilitator juga untuk rakyat-rakyat yang lain. Rakyat bergabung gitu. Jadi kalau melapor sama-sama gitu. Baru mungkin dilayani ya dengan baik. Dan ini buat Pak Kapolri, Pak Listio Sigit. Tolong dong Pak, anak buahnya di mana nih Pak? Itu aja ya guys semuanya. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Oh ya ada yang lupa gue. Ya kita begini nih bukan benci polisi Pak. Justru sebaliknya. Kami cinta sama polisi nih. Kami kepingin polisi itu benar-benar bersih gitu. Dari oknum-oknum yang mereka penegak hukum mestinya itu ngerti tentang pasal-pasal, tahu tentang aturan hukum. Jangan menjadi aparat hukum tapi nggak ngerti hukum gitu. Aparat hukum tapi melanggar hukum gitu. Ya jangan dong. Jangan, kesian rakyat. Rakyat mau berharap kemana? Aduh. Udah ya guys, itu aja guys. Mudah-mudahan ini manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau polisinya nggak paham hukum gimana ya? Kagak paham deh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal